Ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saleh, kaifa halukum? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, amin. Ya. Anak-anak yang soleh dan solehah, apa kabarnya? Sehat semuanya? Ada yang sakit? Enggak ya? Iya ya. Yang sakit semoga Allah sembuhkan ya, syafa Allah ya, syafakilah. Baik. Saleh-salehah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Ya, kita terima kasih kepada Allah karena Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Ya, alhamdulillah Allah jadikan kita anak-anak yang beragama Islam, menjadi orang yang beriman. Ya, alhamdulillah ini nikmat yang besar. Allah siapkan surga, saleh-salehah. Surga itu sekarang sudah ada atau belum, saleh-salehah? Sudah ada. Neraka sekarang sudah ada atau belum? Sudah ada, sudah disiapkan sekarang. Ya, sudah disiapin. Yang masuk surga itu orang-orang yang Allah sayang. Siapa orang yang Allah sayang? Orang Islam dan orang yang beriman. Nerakanya sudah disiapkan dari sekarang. Yang masuk neraka orang-orang kafir, orang-orang yang banyak dosa. Ya, kita mau masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga, amin ya robbal alamin ya. Semoga Allah masukkan kita semuanya ya, anak-anak soleh dan solehah. Semoga kita semuanya masuk surga, selamat dari neraka. Ayo, ada yang tahu doa minta surga dan berlindung dari neraka? Ayo ikutin Abi Sofia biar semuanya hafal. Ya, ayo perhatikan. Anak salih. Abi Sofia akan ajarkan kepada kalian sebelum nanti kita akan melanjutkan kisah kita, cerita kita tentang cerita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo ikutin Abi Sofia. Ayo semuanya perhatikan. Tidak ada yang menulis, tidak ada yang ngobrol. Harus hafal. Doa masuk surga, ya, doa minta surga dan berlindung dari neraka. Allahumma inni, ayo ikutin. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Sekarang digabung, perhatikan. Ayo semuanya perhatikan. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ayo. Allahumma inni as'alukal jannah
wa a'udzubika minan nar. Dengerin lagi. Ayo semuanya dengerin, harus hafal. Nanti Abi Sofia tanya. Ayo, yang nulis ditaruh pulpennya ya. Nanti suruh maju nggak hafal, harus hafal. Ya, kita semuanya pengen masuk surga harus doa. Kita semuanya ingin selamat dari neraka harus hafal doanya. Dengerin lagi. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ayo. Inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ayo baca bareng 1 2 3. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Satu kali lagi semuanya baca. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Hafal? Hafal ya? Allahumma inni as'alukal jannah. Enggak. Ya Allah, aku minta kepadamu apa? Masuk surga. Wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka. Coba Abi Sofia, pengen ada yang baca di depan nanti dapat hadiah. Ayo, dari yang perempuan, siapa yang hafal? Siapa yang hafal? Ayo, dapat hadiah. Doa masuk surga, berlindung dari neraka. Hah? Ayo baca sama-sama. 1 2 3, semua baca. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ayo, kamu maju sini, nanti dapat hadiah. Ya, sini. Nih, dapat hadiah 2.000. Wih. Doa masuk surga, berlindung dari neraka. Ayo, kencang. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Iya, Masya Allah. Dapat 10.000. Ya, duduk dulu. Masya Allah. Ada yang berani perempuan? Ya, Dila sini. Ya, nanti habis ini Fahri. Ini. Fahrinya maju. Sini. Ya, ayo. Kencang, yang kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Dapat 10.000 ya. Doa minta surga, berlindung dari neraka. Harus banyak baca doa ini. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang berdoa minta surga dan berlindung dari neraka, bacanya 3 kali, nanti surga akan berkata, ya Allah, selamatkan anak itu, selamatkan orang itu, masukkan orang itu ke dalam surga. Nanti nerakanya juga berkata, ya Allah, selamatkan orang itu, anak itu dari neraka. Bacanya 3 kali ya. Hafal ya, saleh-salehah ya. Baik. Ya. Sekarang Abi Sofia mau melanjutkan cerita tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ayo perhatikan. Anak solih. Ya, taruh dulu ya. Kita kemarin ceritanya sampai mana? Oh ya, ceritanya tentang ketika Nabi Muhammad bersama orang-orang Islam, ya, bersama kaum muslimin berperang ya. Perang yang pertama namanya perang apa? Perang Badar. Enggak, duduk dulu. Perang Badar.
Perang Badar, orang Islam menang atau kalah? Menang. Ya, menang ya. Pas perang yang kedua namanya perang apa? Hah? Perang Uhud. Perang apa? Perang Uhud. Orang Islam menang atau kalah? Kalah. Kenapa kalah? Tidak nurut sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disuruh di atas saja ya, pasukan memanah yang di atas gunung, diem saja di atas. Jangan turun sebelum ada perintah untuk turun. Tapi mereka tidak taat sama nabinya. Mereka ketika melihat harta di bawah, orang-orang kafir udah pada pergi, mereka turun. Mau mengambil harta, mau mengambil uang, mau mengambil emas dan yang lainnya, padahal Nabi belum perintahkan untuk turun. Akhirnya ketika mereka turun, saleh-salehah, orang kafirnya lihat, wah, itu orang Islam yang di atas pada turun. Ayo kita serang dia. Serangnya muter ya. Serangnya muter lewat belakang. Orang Islamnya lagi ngambilin harta, tahu-tahu dari belakang orang kafir pada datang. Wah, orang Islamnya pada dibunuh. Mereka kalah. Nabi Muhammad juga diserang. Wah, Nabi Muhammad dipanahi, Nabi Muhammad ditombak, ya kan, Nabi Muhammadnya dikelilingi sama para sahabat supaya nabinya nggak terluka, supaya nabinya nggak mati. Nabinya dikelilingin sama para sahabat ya, sampai-sampai Nabi itu kena pipinya kena apa? Ketusuk sama ini ya, pelindung kepala ya, yang dari besi aja pecah. Wah, pecah, nusuk ke pipinya Nabi. Nabi giginya patah. Nabi giginya patah yang di atas. Nabi berdarah-darah. Ya, Masya Allah. Nah itu ya, sampai-sampai para sahabat ingin menolong Nabi supaya besi yang nusuk di pipinya Nabi itu dicopot. Ada yang nolong, aduh susah banget, gak bisa. Akhirnya ada satu sahabat namanya Abu Ubaidillah. Namanya siapa? Abu Ubaidillah bin Jarrah radhiyallahu an. Ya, jadi Abu Ubaidillah itu mau mencabut besi yang nusuk di pipinya Nabi. Digigit sama dia besinya. Digigit kemudian ditarik. Cus, jatuh dia. Besinya copot. Alhamdulillah besinya copot. Giginya dia juga copot. Makanya dia jadi sahabat yang terkenal giginya ompong. Tapi giginya ompong menolong Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, sahabat itu dijamin masuk surga, soleh-solehah, ya, Masya Allah ya itu ya. Nah di situ ada pelajaran, soleh-soleh kita semua itu harus nurut, harus taat, harus cinta kepada Nabi kita ya. Yang menyuruh kita cinta kepada Nabi Muhammad siapa? Allah menyuruh kita cinta kepada Nabi kita. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyuruh kita harus cinta kepada Nabi kita. Ya, nah soleh-solehah, akhirnya setelah perang Uhud selesai, ya, orang-orang Islam di Madinah semakin kuat, ya, semakin banyak, hingga akhirnya perang-perang selanjutnya. Nanti ada perang lagi soleh-solehah, orang Islamnya menang. Sampai orang Islamnya sangat banyak. Nah, ayo perhatikan. Anak solih. Ayo, jangan sindiran. Orang Islamnya sudah banyak. Sudah banyak sekali. Akhirnya orang-orang Islam bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang kembali ke kota Kota Mekah. Kota Mekah, ingin merebut kembali kota Mekah. Ya, dulu kan meninggalkan kota Mekah ya ke kota Madinah karena disakiti. Ya kan, bahkan ada yang dibunuh ya. Yang waktu itu siapa?
Ibunya siapa namanya? Ammar bin Yasir. Ibunya namanya siapa? Namanya Sumayyah. Iya, bapaknya namanya siapa? Yasir. Dibunuh ya. Wah, orang-orang Islam disuruh Allah pindah ke Madinah. Nah, pas begitu di Madinah orang Islamnya udah banyak, udah kuat, kembali lagi ke kota Mekah, ingin merebut kota Mekah, ingin merebut Ka'bah. Nah, soleh-soleha, ayo perhatikan. Perhatikan. Nah, ketika orang Islam ke kota Mekah, ya banyak sekali beramai-ramai ke kota Mekah. Nah, sampai ke kota Mekah, soleh-soleha, ya, orang-orang kafirnya pada ngumpet. Nanti gantian. Ya, orang-orang Islamnya pada ngumpet. Orang-orang kafirnya pada ngumpet ke rumah. Mereka takut, mereka nggak ada yang berani sama orang Islam. Orang Islamnya sudah kuat, sudah banyak, ya. Nah, akhirnya orang Islam sama Nabi Muhammad ke Ka'bah. Di Ka'bah, ya kan? Dia kan udah merebut kota Mekah lagi ya. Udah merebut kota Mekah lagi. Kata Nabi Muhammad, siapa yang bersembunyi di rumahnya ada orang kafir saat itu, nanti akhirnya dia masuk Islam. Namanya Abu Sofyan. Ya nanti. Siapa yang ya di rumahnya Abu Sofyan dia selamat. Siapa yang ngumpet di rumahnya ini dia selamat, nggak bakal dibalas, ya. Ya, kota Mekah udah direbut lagi sama orang Islam. Ka'bahnya udah direbut lagi sama orang Islam. Nah, ketika sudah direbut, sudah kembali lagi ke orang Islam, tahu nggak soleh-soleha? Ka'bah yang kita kalau sholat tuh ngadepnya kemana? Ke Ka'bah. Dahulu Ka'bah soleh-soleha waktu direbut sama orang Islam, ternyata di dalam Ka'bah itu sekelilingnya banyak patung berhala. Perhatikan, patung berhalanya itu ada 360 patung. Ada berapa? 360 patung. Akhirnya dihancurkan semuanya patungnya. Ya, nggak boleh ada patung di Ka'bah. Kalau nggak dihancurkan, kita menghadapnya ke Ka'bah banyak berhalanya ya. Udah dihancur-hancurin sama orang-orang Islam. Udah bersih, tidak ada berhala, tidak ada patung. Nah, udah bersih ya semuanya ya. Udah nggak ada berhalanya. Kemudian saleh-saleha, orang Islam sudah menang. Orang Islam sudah menang. Ya, banyak orang-orang yang masuk Islam. Abu Sofyan masuk Islam. Istrinya Abu Sofyan namanya Hindun. Dahulu Hindun itu saleh-saleha. Oh enggak, yang perang Uhud tadi. Ayo, anak saleh. Perhatikan. Waktu perang Uhud kan orang Islam kalah ya. Ada pamannya Nabi itu yang meninggal di perang Uhud. Tahu namanya siapa? Hamzah. Hamzah itu meninggal. Kemudian ada seorang perempuan yang benci sekali sama Hamzah. Sudah meninggal aja soleh-soleha, dibelah ininya. Diambil jantungnya sama perempuan tadi. Istrinya Abu Sofyan. Namanya siapa? Hindun. Namanya siapa? Hindun. Iya, jantungnya digigit-gigitin. Ya, saking bencinya. Nah, ketika Nabi Muhammad sudah merebut kota Mekah, Hindunnya ada. Hindunnya malu, tapi Nabi Muhammad memaafkan. Ya, Nabi Muhammad nggak membalasnya. Padahal dulu pamannya ya yang membela Nabi, ya disakitin luar biasa, udah meninggal jantungnya dikunyah-kunyah. Ya, tapi akhirnya masuk Islam Hindunnya. Abu Sofyan masuk Islam, Hindun masuk Islam. Banyak yang masuk Islam. Orang Islam sudah menang ya, makanya kan
Banyak orang-orang Islam, banyak orang-orang luar pada datang, kemudian masuk Islam beramai-ramai, makanya itu turun surat apa tuh? Surat An-Nasr. Surat apa? Surat An-Nasr ya, yang bunyinya idza jaa nasrullahi wal fath. Kata Allah, apabila telah datang pertolongan Allah, wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka kamu akan melihat orang masuk Islam beramai-ramai, berbondong-bondong. Wah, orang-orang pada masuk Islam rame-rame ya. Dari orang luar mana saja pada datang masuk Islam. Alhamdulillah. Wah, ya. Orang Islam menang. Kemudian soleh-soleha itu menandakan Nabi Muhammadnya mau meninggal. Nabi Muhammadnya udah mau selesai tugasnya menjadi nabi. Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, soleh-soleha, perhatikan. Ya, detik-detik meninggalnya Nabi Muhammad. Ayo, siapa yang mau mendengar kisah meninggalnya Nabi Muhammad? Ayo, anak salih. Nabi Muhammad tugasnya sudah selesai, soleh-soleha, ya. Sudah mengajak orang-orang masuk Islam, ya. Sudah mengajarkan kepada orang-orang supaya bagaimana caranya menyembah Allah. Sudah memberitahu orang-orang bagaimana caranya masuk surga. Sudah ngasih tahu orang bagaimana caranya supaya selamat dari, udah dikasih tahu semua cara-caranya. Ya, kita tuh tinggal belajar. Akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, badannya panas banget, ya, panasnya melebihi panasnya kalau orang-orang sakit, bisa 2 kali lipat. Ya, Nabi Muhammad tiduran di atas pangkuannya istrinya yang bernama Aisyah. Aisyah aja merasakan panasnya luar biasa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam biasa sholat di masjid berjamaah, ya, yang jadi imam. Saat itu sholat asar. Sholat asar orang-orang udah pada nungguin. Nabi Muhammadnya masih di rumah, masih sakit. Orang-orang nungguin soleh-soleha, bahkan nyuruh Bilal, ya, yang tukang azannya Nabi, namanya siapa? Bilal, ya, Bilal bin Rabah, ya. Masih ingat dulu yang kisahnya disiksa sama majikannya, ya. Itu kan akhirnya jadi tukang azannya Nabi. Disuruh Bilal, coba kamu lihat Rasulullah apakah sudah sembuh. Bilalnya ke rumah nengokin Nabi. Pas dilihat Nabinya masih sakit. Terus Bilalnya balik lagi ke masjid sambil menunduk sedih. Ditanya orang-orang, Bilal, bagaimana keadaan Nabi? Apakah sudah sembuh? Masih sakit. Akhirnya orang-orang sedih, masih nungguin. Tapi Nabi pengen sholat ke masjid. Nabinya bangun. Minta disiapin air di ember. Nabinya kemudian mandi, berwudu. Pas mau ke pintu rumah, mau ke masjid, Nabinya jatuh, gubrak, pingsan. Kemudian pas bangun, Nabinya wudu lagi, mandi lagi, pengen ke masjid. Pas mau nyampe pintu rumah, gubrak, jatuh lagi, pingsan lagi, bangun lagi, ya. Pas udah bangun, wudu lagi, mandi lagi, pas mau ke pintu, gubrak, jatuh lagi. Sampai berapa kali? 3 kali. Ya, sedih sekali. Nabi pengen sholat berjamaah. Nabi itu selalu sholat berjamaah, salih-salihah, ya. Ini yang laki-laki, ya. Kalau sholat berjamaah, ya, kalau sholat berjamaah di masjid jangan bercanda, ya. Jangan bercanda. Kemudian akhirnya Nabi menyuruh siapa? Sahabatnya. Menyuruh Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikannya menjadi imam sholat. Karena sholat asarnya udah mau habis. Akhirnya Abu Bakar yang menjadi imam, kemudian para sahabat sholat. Kan rumahnya Nabi dekat masjid, ya. Akhirnya pas mereka lagi sholat, Nabi buka jendela,
Orang-orang yang di dalam masjid, para sahabat, lihat, tahu. Nabi buka jendela, tahu. Mereka pikir Nabi Muhammad udah sembuh. Wah, mereka senang ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam buka jendela terus senyum melihat orang-orang pada sholat senyum ya. Para sahabat juga hampir-hampir sholatnya dibatalin karena senang lihat Nabi senyum buka jendela ya, tapi senang. Mereka beranggapan Nabi Muhammad sudah sembuh. Padahal soleh-soleha, itulah terakhir kali Nabi Muhammad melihat para sahabat. Kenapa? Setelah itu soleh-soleha, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Sedih tidak soleh-soleha? Sedih. Nabi Muhammad ditawarin sama Allah, wahai Rasulullah, engkau mau tetap bersama umatmu atau kembali kepada Allah? Nabi maunya mintanya, aku ingin kembali ke Allah, aku ingin kembali ke Allah. Nabi Muhammad ingin kembali ke Allah. Nabi Muhammadnya meninggal di atas pangkuannya istrinya siapa? Aisyah radhiyallahu meninggal. Nabi Muhammadnya meninggal di atas ini pangkuannya Aisyah meninggal. Kemudian orang-orang pada nangis, pada sedih. Nabinya meninggal, orang yang paling dicintainya. Ada yang marah, siapa? Namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dengar Nabi Muhammad meninggal, ambil pedang. Siapa yang bilang Nabi Muhammad meninggal akan aku penggal lehernya. Wow, marah dia. Dia nggak percaya, Nabi nggak boleh meninggal. Aku nggak percaya, siapa yang bilang Nabi meninggal, tak pedang nih, tak penggal lehernya. Akhirnya orang-orang pada ketakutan, pada kabur. Ini pada sedih Nabi meninggal, ini ada orang marah-marah, nggak percaya nabinya meninggal. Kenapa Umar nggak percaya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu soleh-soleh, sayang sekali sama nabinya. Sayang sama sekali sama Nabi. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, kan dulu pernah jalan bareng sama Nabi ya Umar ya. Pas lagi jalan bareng Umar bilang, wahai Rasulullah, sesungguhnya semuanya dibandingkan engkau, aku lebih mencintai engkau dibanding semuanya. Aku lebih mencintai kamu kecuali diriku ya. Jadi Umar tuh lebih cinta dirinya daripada Nabi ya. Jadi setelah mencintai dirinya baru mencintai Nabi. Istrinya, anak-anaknya, orang tuanya kalah, lebih mencintai Nabi. Tapi apa jawab Nabi? Tidak, wahai Umar. Sampai kata Nabi, aku lebih engkau cintai dibandingkan dirimu sendiri. Akhirnya Umar bin Khattab bilang, wahai Rasulullah, sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Wah, sayang sekali ya, cinta sekali sama Nabi. Makanya ketika dengar Nabi Muhammad meninggal, gak terima, sedih, marah-marah. Siapa yang bilang Nabi Muhammad meninggal akan aku penggal lehernya. Akhirnya orang-orang pada menghindar, takut kena pedangnya Umar. Datanglah Abu Bakar. Ayo, anak saleh. Abu Bakar datang untuk menenangkan Umar. Kata Abu Bakar apa? Wahai Umar, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Siapa yang menyembah Allah, Allah maha hidup. Ya, Allah mati tidak soleh-soleha? Enggak, Allah maha hidup. Tapi Nabi Muhammad mati tidak? Mati. Nah, kata Abu Bakar kayak gitu. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Siapa yang menyembah Allah, Allah maha hidup. Akhirnya Umarnya waktu megang pedang soleh-soleha jatuh. Pedangnya jatuh, Umarnya jatuh ke tanah, gubrak. Umarnya langsung nangis sejadi-jadinya. Sedih sekali, ya, nangis. Akhirnya semua orang pada nangis, nabinya meninggal ya. Abu Bakar datang, ya kan, Abu Bakar mencium Nabi ya. Sedih ya soleh-solehah ya. Itu Nabi kita.
Nabi kita sayang sama kita, Nabi kita nggak mau kita semuanya masuk neraka, Nabi kita nggak mau. Nabi ingin kita semuanya nih anak-anak soleha masuk surga. Ya, Nabi berdoa semoga semuanya umatku masuk surga. Ya, soleh-solehah ya. Itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebentar lagi selesai. Perhatikan soleh-solehah ya. Ya, ketika Nabi selesai, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, ya akhirnya digantikan sama siapa yang menjadi pemimpin? Abu Bakar ya. Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. Setelah Nabi Muhammad meninggal Sallallahu Alaihi Wasallam, ada Nabi lagi nggak? Nggak ada. Tidak ada Nabi lagi. Ya. Siapa yang mengaku-ngaku jadi nabi berarti dia nabi palsu. Ya, nggak ada yang jadi nabi. Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Itu nabi kita, nabi yang kita sayangi, nabi yang kita cintai. Semoga kita semuanya masuk surga, dikumpulkan sama Allah, bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, itulah kisah Nabi kita ya. Kita pernah belajar ya, Abi Sofia sudah pernah menceritakan kisah Nabi Muhammad ya, dari sebelum lahir ya sampai terakhir hari ini, sampai meninggal dunia ya. Meskipun ceritanya singkat, tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita ya. Kita kenal Nabi kita harus sayang Nabi kita, harus cinta ya, harus rajin ibadah. Karena Nabi kita Muhammad memerintahkan umatnya untuk rajin ibadah, rajin sholat, rajin baca Quran. Nabi Muhammad memerintahkan anak harus berbakti sama orang tua. Nabi Muhammad memerintahkan harus jadi anak yang soleh, harus rajin baca Al-Quran. Kalau berkata harus jujur, tidak boleh bohong. Kalau berkata harus yang baik-baik, tidak boleh berkata yang buruk-buruk. Itu ya soleh-solehah ya. Siapa yang cinta nabinya harus jadi anak soleh dan soleh. Nah, ya sudah, anak soleh. Sudah selesai kisahnya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi kita di akhirat kelak. Semoga kita nanti bisa bertemu Nabi kita ya, saleh-salehah ya, amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah Sabtu depan kita belajar lagi ya, ngaji lagi ya, dengan judul yang berbeda lagi insya Allah. Ya sudah, sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.